ayat dan juga hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi tadi telah kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ciri-ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya dan mereka takut dengan Rabb mereka dan mereka takut mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Rabb mereka, ikhlas kepada Allah. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mendirikan salat dan mereka berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jannatu adn yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga Adan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bahkan yang masuk bukan mereka saja, bahkan orang tua mereka yang saleh juga ikut masuk bersama mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang salehah juga masuk bersama mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka juga masuk bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya silaturahmi itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat datang masuk menemui mereka di surga-surga dari pintu-pintu seraya berkata salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya silaturahmi itu butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi orang yang menyambung silaturahmi akan masuk dalam surga Adan, surga yang kekal abadi. Ya. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan menyambung silaturahmi dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu barang siapa yang yakin ada balasan di akhirat kelak, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Ini Rasulullah SAW mengucapkan demikian pada perkara-perkara yang berat. Contoh kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Karena tidak semua orang mudah untuk mengucapkan yang baik atau diam. Banyak orang ngobrol, ngomong tidak dipikirkan apa yang dia omongkan. Ya. Tapi kalau dia tahu ada hari pembalasan, dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dia ucapkan, dia tahu ada hari akhirat, maka dia akan berfikir sebelum dia berbicara. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Katanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Karena memuliakan tamu butuh pengorbanan. Ya, tamu tinggal di rumah 3 hari, kita sediakan makanan yang enak, kita temani dia kemana-mana. Ini kalau kita pelit, ya kita malas temani tamu. Ya. Kalau ada kawan datang, Fulan, saya mau datang ke kotamu. Oh, aduh, repot ini kalau ke sini. Pasti mampir ke rumah saya ini. Aduh. Berapa hari? 3 hari. Aduh, lama lagi. Jadi pulangnya kapan? Belum sampai sudah ditanya pulangnya kapan. Tidak ada pelit. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka ya, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Dalam ayat riwayat yang lain, falyukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Orang ingin hidup sendiri-sendiri, ngapain ngurusin tetangga? Tapi kalau dia beriman kepada hari akhirat, dia buat kue, siapkan, dia sisihkan buat tetangganya. Dia beli sesuatu buah-buahan, dia berikan kepada tetangganya. Kenapa? Dia tahu ada balasannya di akhirat. Demikian juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan harta, yang lebih parah lagi pengorbanan perasaan. Orang datang ke saya, "Ustaz, saya ini bagaimana Ustaz? Saya ini orang kaya. Ustaz, saya datang ke adik-adik saya, kalau saya kasih duit, kata mereka sombong. Bagi-bagi duit. Terus kalau saya nggak kasih duit, pelit." Repot. Serba salah. Dan itu terjadi. Maka dia harus lawan perasaannya. Terkadang dia berbuat baik kepada kerabatnya, kepada adik-adiknya, mereka tidak menghormati dia, tidak menghargai dia. Bahwasanya dia sudah berjuang untuk adik-adiknya, dilupakan kebaikan-kebaikannya.
butuh kesabaran. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, bahwasanya Allah akan balas semuanya di hari pembalasan di hari akhirat, maka mudah bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Kemudian subhanallah, silaturahmi tadi kita bicarakan tentang balasan di akhirat, masuk surga, Allah akan balas kebaikan di akhirat. Ternyata silaturahmi adalah ibadah yang bukan balasannya cuma di akhirat saja, bahkan Allah berikan balasan di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan ini ikhwan, ini adalah benar-benar faedah yang luar biasa yang dirasakan oleh banyak orang di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin rezeki dilancarkan, maka sambung silaturahmi. Dan sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Makanya orang yang paling dimudahkanlah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dimudahkan segala urusannya. Ya. Terutama kalau dia perhatian terhadap ibunya. Ya. Saya tidak menemukan orang berbakti kepada ibunya, kemudian dia ternyata gagal. Kebanyakan orang berbakti kepada ibunya, dia berhasil. Kalau dia seorang ustadz, dia adalah ustadz yang berhasil. Ya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia adalah pedagang yang berhasil. Kalau dia adalah pejabat yang baik. Ya. Kenapa? Ada rahasianya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian terhadap ibunya. Allah berikan dunia kepadanya. Allah berikan dunia kepadanya. Dan cerita-cerita tentang ini banyak. Saya kawan-kawan dekat saya pun cerita ya. Bagaimana Allah berikan mereka kemudahan dan keberhasilan gara-gara benar-benar dia perhatian terhadap orang tuanya. Maka kalau Anda ingin rezeki Anda ditambah, dan ini boleh, kata para ulama boleh seorang meniatkan menyambung silaturahmi agar rezekinya ditambah. Boleh. Maka sisihkan harta Anda untuk diberikan kepada kerabat Anda. Berikan kepada orang tua, berikan hadiah buat orang tua, apa keperluan orang tua dipenuhi. Ya. Pada kakak, kepada adik. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, kita kasih THR kepada kakak dan adik kita. Kasih hadiah di hari Lebaran. Kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita. Insya Allah harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bersedekah secara umum menambah pahala, kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatu mimal, harta tidak akan berkurang karena sedekah itu umum kepada siapa saja, apalagi kepada karib kerabat. Apalagi kepada karib kerabat. Dan itu mudah kalau Anda sudah biasakan diri membantu keluarga, ya, maka insya Allah Allah mudahkan. Rezeki itu jalan terus. Rezeki jalan terus. Saya masuk ke hati saya waktu saya masih pertama kali masuk di kota Madinah, saya belajar di Syu'bah persiapan bahasa, guru saya cerita, ada seorang yang dia ini suka memberi, begitu dapat harta dia berikan kepada orang lain. Suatu hari dia diberi hadiah sama temannya, dikasih hadiah sama temannya, langsung dia berikan kepada orang lain. Ditanya sama kawannya, "Kenapa saya sudah kasih kau hadiah, aku kasih lagi kepada orang lain?" Kata dia, "Karena Allah punya muamalah khusus dengan saya. Setiap saya dapat harta saya dikasih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak ingin muamalah ini terhenti. Gara-gara saya menahan hari ini saya tidak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi Anda kalau maksud saya berani berkorban untuk keluarga, insya Allah Allah mudahkan rezeki. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharap pujian dari mereka, tidak mengharap pengakuan dari mereka, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap Allah beri tambahan, enggak ada masalah. Beda antara mengharap tambahan rezeki dari Allah dengan mengharap pujian. Kalau mengharap pujian enggak boleh, itu riya. Seorang menyambung silaturahmi supaya dipuji oleh karib kerabatnya, ini tidak diterima amal solehnya. Tapi dia membantu mereka, membantu orang tuanya, membantu kakaknya dan adiknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil berharap dimudahkan rezeki oleh Allah, maka tidak mengapa. Bahkan secara umum kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah akan mudahkan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda sambung silaturahmi, yakinlah akan datang rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Tapi ini butuh perjuangan. Ustaz, saya sudah bantu bapak ibu saya, kok rezeki enggak datang-datang? Sabar. Sabar ya. Mungkin niatnya kurang beres. Bereskan niat Anda. Ini sudah janji Nabi SAW. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang dilapangkan rizkinya, wa yunsa'u fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Ya. Dan saya ketemu dengan orang-orang hebat masalah ini. Luar biasa bagaimana mereka perhatian sama keluarganya. Bagaimana mereka keluar uang untuk untuk keluarganya, pengorbanan. Baik,
Pertama ditambahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur ya. Orang kalau suka menyambung silaturahmi, umurnya dipanjangkan. Caranya Allah mungkin seharusnya dia sudah kena jantung, enggak jadi kena jantung. Harusnya dia kena penyakit gula, dia tidak kena penyakit gula. Mungkin kakak adiknya sudah meninggal gara-gara kena gula, dia tidak. Padahal dia juga bukan olahragawan misalnya, dia juga bukan orang, dia makan juga tidak begitu teratur, tapi Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Dia punya amal yang buat umurnya jadi panjang. Yaitu apa? Silaturahmi. Ya. Seharusnya hari ini dia ketabrak mobil, ya. Pagi-pagi keluarnya ketabrak mobil, sebelum keluar dia telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat enggak, Mak? Gimana, Mak? Sehat enggak? Mama tadi pagi ngapain aja? Sarapan pagi tadi apa?" Ngobrol sama ibunya, silaturahmi. Tahu-tahu dia keluar, dia ketabrak becak. Harusnya tadi ketabrak mobil, enggak jadi ketabrak mobil. Jadinya ketabrak apa? Becak. Gara-gara apa tadi pagi dia telepon apa? Ibunya. Disambung silaturahmi.